Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang amal usaha Muhammadiyah atau AUM di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Nah, sebelum itu, tahu nggak sih tujuan kita mempelajari AUM itu apa sih, Bu? Jadi tujuan kita untuk mempelajari AUM itu yang pertama ada memahami konsep AUM Muhammadiyah, terus kemudian ada menjelaskan AUM di bidang pendidikan dan kesehatan, dan yang ketiga ada menyadari peran siswa, itu harusnya tentunya siswa dalam mendukung AUM. Nah, kemudian kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian AUM. Apa sih AUM itu? AUM di sini adalah amal usaha Muhammadiyah atau lembaga yang didirikan oleh Muhammadiyah sebagai bentuk pelaksanaan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam berbagai bidang kehidupan yang berlandaskan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. Kelihatan nggak tulisan Arabnya? Oke, Ibu minta untuk dibaca bersama-sama ya. Diawali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Walakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi dalam amal usaha Muhammadiyah kita itu bisa untuk berdakwah tidak hanya secara individual, tapi juga bisa dengan kolektif dan sistematis. Jadi AUM ini merupakan seperti apa ya, dakwah bilhal atau dakwah bentuk nyatanya dalam bidang pendidikan maupun bidang kesehatan. Jadi di bidang pendidikan di situ kalian juga belajar tentang penanaman karakter, kemudian pengembangan diri. Kemudian untuk di bidang kesehatan sendiri kalian itu juga bisa melihat bagaimana cara AUM Muhammadiyah ini mengelola, terus kemudian istilahnya itu kayak mengabdi kepada masyarakat, terus sebagai pelayanan sosial dan sebagainya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke. Kalau belum, ibu lanjut ya. Nah, yang pertama ini ada AUM di bidang pendidikan. Kecilin dulu. Masya yang belakang kelihatan nggak ini? Oke, kelihatan. AUM dalam bidang pendidikan yaitu ada PAUD atau TK Aisyah. Pasti kalian sering melihat kan ada PAUD atau TK Aisyah, atau mungkin mama kalian ada yang dari alumni di situ. Terus kemudian ada SD atau MI, SMP, MTS, bahkan SMK atau MA Muhammadiyah. Mungkin juga kalian ada yang lulusan situ. Terus
perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada UMS, ada UMM, ada UMD, dan banyak sekali semua AUM Muhammadiyah di bidang pendidikan. Terus selanjutnya, nah ada peran AUM di bidang pendidikan. Yang pertama ada mencerdaskan kehidupan umat. Nah, mencerdaskan kehidupan umat ini lewat apa ya? Lewat pendidikan, mendirikan instansi pendidikan Muhammadiyah seperti tadi SD, SMP, SMA. Terus kemudian yang kedua ada menanamkan nilai keislaman dan akhlak. Jadi bukan hanya mengamalkan ilmu saja, tapi juga diberi pengembangan diri, diberi penanaman nilai-nilai karakter keislaman dan akhlak sebagai wujud dari pemikiran Islam yang berkemajuan. Terus kemudian membentuk karakter dan kepemimpinan, jadi juga membentuk karakter diri kalian untuk bertanggung jawab dan sebagainya. Terus kemudian yang keempat ada mencetak kader Muhammadiyah. Dan di instansi pendidikan tersebut pasti banyak ya organisasi-organisasi kader Muhammadiyah, seperti kalau di mahasiswa itu ada IMM, kalau mungkin di sekolah itu ada IPM dan sebagainya. Tapi juga ada ekstra seperti tapak suci, terus HW, pokoknya banyak sekali dan kalian bisa masuk ke dalam organisasi itu dan menjadi kader Muhammadiyah. Terus kemudian, nah ini ada AUM dalam bidang kesehatan. Yang pertama ada Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah dan klinik Balai Kesehatan. Rumah Sakit Muhammadiyah di sini kira-kira banyak sekali ya, ada PKU Muhammadiyah, mungkin juga Aisyah, dan itu termasuk dari AUM Muhammadiyah di bidang kesehatan. Kemudian perannya apa? Yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan yang profesional. Kemudian yang kedua mengedepankan nilai Islam dan kemanusiaan. Yang ketiga melayani masyarakat tanpa diskriminasi. Jadi kalau kalian mau berobat di PKU Muhammadiyah itu bebas gitu loh, tidak ada diskriminasi. Kalau misalnya emang darurat dan cepat ditangani. Kemudian yang keempat ada wujud dakwah bilhal atau dakwah melalui perbuatan. Jadi tidak hanya secara lisan tapi juga dakwah secara tindakan. Sampai sini ada di mungkin belum ya? Oke, kalau belum, nah ibu langsung saja kasih soal diskusi kelompok karena tadi tidak ada yang bertanya. Silakan nanti kalian jadi 2 kelompok, jadi 4 kelompok. Satu kelompok isinya 2 orang. Silakan nanti bergabung bersama kelompoknya. Kemudian itu kan ada 4 kelompok tadi. Silakan nanti kelompok 1 menjawab pertanyaan yang nomor 1, kelompok 2 nomor 2 dan seterusnya. Paham? Oke, silakan bergabung bersama kelompoknya dan silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Cukup ya? Sudah selesai? Sudah Bu. Oke, sudah. Siapa dulu yang mau jawab? Kira-kira dari kelompok mana? Tadi siapa Mbak yang mau jawab dari kelompok mana? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 dijawab. Nah, tanya ini bagaimana AUM membantu menyelesaikan masalah sosial masyarakat? Ya. Jawaban dari kelompok kami itu dengan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial
sehingga dakwah tidak hanya dilakukan melalui cara, tapi melalui pembentukan karakter dan kesehatan. Oke, betul sekali ya teman-teman. Beri opat buat kelompok 1. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Apa keunggulan awam kesehatan Muhammadiyah dibanding layanan lain? Awam kesehatan Muhammadiyah unggul karena mengintegrasikan pelayanan medis yang profesional dengan nilai-nilai Islam, mengutamakan layanan humanis, terjangkau dan berorientasi pada kemanusiaan tanpa membedakan latar belakang sosial maupun agama. Oke, betul ya teman-teman. Oke, betul buat kelompok 2. Ayo mas yang belakang itu kelompok berapa? Aku belum jawab. Kelompok 4. Oke, silakan dijawab. Apa peran siswa dalam mendukung Muhammadiyah? Siswa bisa berperan sebagai